Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ari Dwitra dengan nomor induk mahasiswa 2420150081. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok dengan dosen pengampu Assoc Prof. Dr. Sri Rahayu, SPDME, pada program studi Manajemen Inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan analisa dari video yang berjudul How AI is Transforming Supply Chain, Transport, and Logistics. Dalam era digitalisasi, organisasi dihadapkan pada tantangan pengambilan keputusan yang semakin kompleks dan bernilai tinggi, khususnya dalam bidang pemasaran dan manajemen rantai pasok. Perubahan permintaan pasar, gangguan logistik, ketidakpastian cuaca, serta keterbatasan sumber daya menuntut pendekatan pengambilan keputusan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga adaptif terhadap ketidakpastian. Video yang dianalisis dalam esai ini membahas bagaimana pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan yang memisahkan proses prediksi dan optimisasi seringkali menghasilkan solusi yang terlihat optimal secara teori, namun mengecewakan saat diimplementasikan di dunia nyata. Melalui perspektif riset terkini, video tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan machine learning, optimasi, dan karakteristik ketidakpastian dalam satu kerangka pengambilan keputusan. Esai ini akan membahas ringkasan isi video, nilai strategisnya dalam pemasaran dan rantai pasok, refleksi penerapan dalam konteks Indonesia, serta rekomendasi inovatif yang dapat diimplementasikan oleh praktisi dan organisasi. Ide utama yang disampaikan dalam video adalah bahwa pengambilan keputusan bernilai tinggi harus berfokus pada outcome nyata, bukan sekedar akurasi prediksi atau optimalitas matematis. Selama ini, organisasi cenderung menggunakan machine learning untuk memprediksi permintaan atau kondisi operasional, kemudian memasukkan hasil prediksi tersebut ke dalam model optimisasi. Pendekatan ini secara implisit mengasumsikan bahwa prediksi bersifat sempurna, padahal pada praktiknya selalu terdapat ketidakpastian dan error. Video menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah berkembang pesat baik di sisi algoritma, data maupun daya komputasi, masalah utama tetap terletak pada ketidakmampuan sistem dalam menangani ketidakpastian secara eksplisit. Oleh karena itu, pendekatan riset terbaru berupaya menggabungkan prediksi dan optimisasi dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas dan resiko sehingga solusi yang dihasilkan lebih robust dan realistis. Konsep-konsep penting yang disoroti dalam video meliputi data-driven decision making, digitalisasi supply chain, optimisasi skala besar, dan uncertainty aware decision making. Selain itu, video menekankan bahwa sistem keputusan tidak dimasukkan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui solusi yang interpretable sesuai dengan persepsi risiko organisasi. Pendekatan yang dijelaskan dalam video memiliki nilai strategis yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan lean thinking dengan mengintegrasikan prediksi dan optimisasi yang mempertimbangkan ketidakpastian. Organisasi dapat mengurangi pemborosan akibat overstock, keterlambatan distribusi, maupun pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal. Keputusan berbasis risiko memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan rata-rata prediksi. Dari sisi responsivitas dan agility, integrasi ini memungkinkan rantai pasok beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan gangguan eksternal, namun tidak lagi bersifat kaku, melainkan fleksibel dengan skenario alternatif yang telah diperhitungkan sebelumnya. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang volatil. Dalam mengelola risiko rantai pasok, pendekatan ini membantu organisasi mengenali dan mengukur risiko secara sistematis, bukan mengabaikannya. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih siap menghadapi ketidakpastian dan mengurangi risiko kegagalan operasional. Integrasi hulu hilir juga menjadi lebih kuat karena keputusan pemasaran, produksi, dan distribusi saling terhubung dalam satu kerangka data dan optimisasi. Selain itu, keputusan yang lebih tepat dan efisien turut mendukung sustainability dan green logistik melalui pengurangan pemborosan energi, emisi, dan aktivitas logistik yang tidak perlu. Dalam konteks lokal Indonesia, khususnya UMKM dan perusahaan daerah, konsep dalam video ini sangat relevan meskipun perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.
UMKM dapat mulai menerapkan pendekatan ini secara sederhana, misalnya dengan memanfaatkan data penjualan historis untuk perencanaan produksi dan distribusi, serta mempertimbangkan risiko musiman dan kondisi lokal. Video ini juga memunculkan renungan strategis mengenai apakah organisasi selama ini terlalu menekankan akurasi prediksi dibandingkan kualitas keputusan. Selain itu, muncul pertanyaan tentang kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan menggunakan keputusan berbasis probabilitas dan risiko. Bagi pengembangan karir dan penelitian, konsep ini relevan dengan bidang manajemen operasi, supply chain, manajemen risiko, dan transformasi digital. Integrasi antara analisis, data, dan pengambilan keputusan strategis menjadi kompetensi penting yang dibutuhkan di masa depan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, video ini menegaskan bahwa masa depan pengambilan keputusan dalam pemasaran dan rantai pasok terletak pada integrasi prediksi, optimisasi, dan manajemen ketidakpastian. Fokus tidak lagi pada seberapa akurat prediksi yang dihasilkan, melainkan pada seberapa besar nilai keputusan yang dihasilkan bagi organisasi. Sebagai rekomendasi, organisasi disarankan untuk melakukan transformasi pemasaran berbasis data dengan fokus pada outcome bisnis, mengintegrasikan pemasaran dan supply chain agar lebih responsif, serta mengoptimalkan logistik melalui pendekatan berbasis risiko. Selain itu, inovasi rantai pasok berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan pelanggan perlu menjadi prioritas utama dalam menciptakan nilai jangka panjang. Sekian analisa video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.